أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آمين. Yang saya hormati para guru, para tokoh masyarakat, pengurus dan jamaah mushola Aqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM kita Ustaz Tarmizi bin Abdul Majid MPD. Mungkin sedang ada kegiatan lain. Kita doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antaranya ada Ustaz Sofyan, ada Ustaz Faisal, Ustaz Dewi, Sahari, Pak Haji Yono ya, Mas Pur di belakang, ada Mas Hidar, dan yang lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada antum semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini di penghujung bulan Syawal. Sudah masuk tanggal berapa nih? 22 ya? Masya Allah, 22. Tinggal 8 atau 7 mungkin ya, kalau 29. Yang belum selesai puasa Syawalnya masih ada waktu. Yang belum sama sekali pun masih ada waktu nih ya. 8 atau 7 hari lagi ya. Masih ada waktu karena puasa Syawal hanya 6 hari. Mudah-mudahan yang sudah melaksanakan ibadah puasa Syawal Allah terima puasanya, dan yang belum Allah mudahkan untuk diselesaikan, dan yang belum sama sekali ya Allah gerakkan ya. Allah mudahkan, Allah kuatkan untuk bisa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Meskipun hukumnya sunnah ya, bukan wajib, tapi keutamaannya seperti yang sudah kita ketahui ini luar biasa ya. Dalam sebuah hadis seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, fima makna hadis, man shoma ramadhana ya wa atba'a sittan min Syawal ka'annahu yasubud dahr atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang puasa bulan Ramadan, artinya puasa wajib ya, selama bulan Ramadan penuh, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia bagaikan puasa setahun. Ini makna hadisnya seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dengan syariatnya, Rasulullah dengan tuntunannya, ini mengajak kita untuk selalu dekat kepada Allah. Ya, memang ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Yang wajib pun kalau memang ada uzur boleh ditinggalkan.
Terus puasa sunnah, ya apalagi ya, ditinggalin nggak berdosa. Tapi kayaknya ya, kalau kita nggak laksanain sayang-sayang, ya kan, benar ya? Nah, karena di antara hikmah dari puasa dari amalan sunnah secara umum itu untuk menambah, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di amalan wajib. Meskipun sekali lagi hukum sunnah ini ya ditinggalkan tidak berdosa. Ya, tapi kalau boleh kita tambah, kalau nggak dikerjain sayang. Gitu. Ya mudah-mudahan ya kita senantiasa bersemangat ya melakukan kebaikan yang sunnah apalagi yang wajib ya, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekedar mengingatkan ya. Dan seperti biasa marilah sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili, tetangga, dan juga kaum muslimin muslimat yang telah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni segala dosa mereka, Allah lapangkan kubur mereka, dan juga Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Kita yang masih hidup atau mereka yang masih hidup semoga senantiasa dalam bimbingan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan yang kita jalani ya, berada di jalan yang Allah ridhoi. Dan juga kita doakan, kita niatkan yang sakit semoga Allah berikan kesabaran, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni segala dosanya, dan juga Allah sembuhkan penyakitnya. Yang ada masalah, yang ada utang, ya semoga Allah mudahkan semuanya. Ya. Dan juga kita niatkan semoga saudara-saudara kita yang terzalimi, ya, di antaranya yang jelas-jelas terjadi sampai saat ini, ya, saudara kita di Palestina, di Gaza, ya, Masya Allah, luar biasa, ya, cobaan mereka. Ya, semoga mereka diberikan kekuatan, orang-orang yang telah meninggal, yang diterima sebagai syuhada, yang sakit Allah hilangkan rasa sakit dari mereka, Allah sembuhkan. Dan kita semakin bersyukur ya dengan kondisi seperti ini, harusnya lebih punya semangat yang lebih untuk terus beribadah. Ya, dan mudah-mudahan kita mengakhiri kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah malam ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita masih dalam pembahasan kurban, atau yang kita kenal dengan istilah al-udhiyah. Kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ya mohon maaf ya, mungkin sampai saat ini kita tidak ada salahnya ya,
insya Allah tidak mengurangi keberkahan dan kemanfaatan taklim kita malam ini. Ya, jadi cukup mendengarkan, dan kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanya di luar forum gitu, karena biar waktunya lebih efektif gitu ya. Baik, malam ini kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tentang hukum udhiyah, hukum dari kurban atau berkurban ya. Sebelumnya kita sama-sama telah pelajari ya tentang pengertiannya ya. Kemudian dalil-dalilnya, sejarahnya, kapan diwajibkan ya. Dan juga hikmah ya, hikmah dari berkurban. Ya, kalau kita ulang sedikit ya apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yang dinamakan udhiyah secara fikih atau secara syar'i yaitu menyembelih hewan kurban ya, yang telah ditentukan ya. Jadi nggak sembarangan juga hewannya gitu ya. Ada syarat-syaratnya juga. Kemudian waktunya juga khusus. Tanggal 10 ya, 11, 12 dan 13. Sebelum atau setelahnya tidak bisa disebut sebagai kurban gitu ya. Nah, kemudian diniatkan untuk taqarrub ilallah. Jadi itu pengertian kurban ya secara fikih atau secara syar'i. Kemudian dalilnya ada dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, dalam Al-Quran yang sering kita baca, sering kita dengar dan pendek ayatnya. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, kita diperintahkan untuk sholat dan wanhar, ya, berkurban. Ya. Makanya disebut ada Yaumun Nahr. Ya. Hari atau waktu berkurban atau menyembelih. Kemudian hadisnya banyak sekali, di antaranya hadis Rasulullah SAW ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan, ya, ini Rasulullah SAW, ma 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabbu ila Allah Ta'ala min iraqatid dam. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh keturunan Nabi Adam pada hari Nahr ya, Yaum Nahr, yaitu hari yang 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. 11, 12, 13 kita kenal dengan Ayyam Tasyrik ya. Nah, tidak ada amalan yang mulia kecuali atau yang dicintai Allah kecuali mengalirkan darah binatang ya, hewan kurban. Kemudian di hadis itu juga dijelaskan keutamaannya. Kenapa? Apa keutamaan dari berkurban? Ya, nanti di hari kiamat orang yang berkurban akan menerima balasan dari apanya? Dari tanduk hewan yang dikurbannya itu. Kemudian dari bulunya, dari kukunya, ya. Bahkan darahnya pun ya, tercatat sejak awal muncrat dari lehernya itu sampai jatuh, gitu ya. Jadi sudah tercatat. Jadi artinya darahnya itu bukan sebelum sampai ke tanah, ya, itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Jadi banyak sekali gitu kan. Nah, seperti itu gambarannya betapa besarnya pahala atau balasan orang yang berkurban. Bahkan tadi dikatakan ya, amalan yang dicintai pada Yaumul Nahr ya, tidak lain adalah
mengalirkan darah hewan kurban. Itu di antara salah satu hadisnya. Kemudian ada dari ijma ulama. Ya, jadi dari masyru'iyahnya itu dari Al-Quran, dari hadis, bahkan dari ijma ulama, kesepakatan para ulama. Ya, para ulama menimbang melihat ya, karena ada ayat Quran, ada hadis, ya, bahkan ada sejarahnya juga ya, asal ya. Maka mereka sepakat bahwa kurban ini adalah bagian dari ibadah ya. Nah, nanti kita akan tahu nih apa hukumnya, apakah wajib atau sunnah gitu. Ini akan kita bahas malam ini ya. Kemudian hikmah dari disyariatkannya berkurban. Pertama, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taqarruban ila Allah, dan juga sebagai bentuk kedekatan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Selain itu apa? Selain itu adalah adanya jiwa sosial yang terbangun. Karena daging hewan kurban itu akan diserahkan ya, kepada warga sekitar. Nah, ada bedanya lagi dengan zakat fitrah. Kita tahu zakat fitrah itu boleh ya, ada mazhab yang mengatakan boleh digantikan dengan bentuk uang, bukan bahan pokok. Tapi kalau kurban, semua mazhab itu sepakat nggak bisa diganti. Misalnya ini ada ini, ada orang yang memang berhak menerima, saya kasih uangnya aja, dagingnya nggak bisa. Jadi harus dikasih dagingnya. Ya, jadi ini yang membedakan antara kurban dengan zakat fitrah. Bahkan ada yang mengatakan ulama ya, di hari-hari itu, yaumul nahar itu, berkurban atau memberi daging hewan kurban itu lebih baik dari bersedekah ya, karena melihat keutamaan amalan ini ya. Baik, kita masuk pada pembahasan hukum dari udhiyah ini. Apa sih hukumnya? Ya, sebelum masuk ini sedikit mengingatkan ya, dalam fikih itu ya, kita ketika bicara hukum ada wajib, ada sunnah, ada apa lagi? Mubah ya, atau mandub bisa juga gitu ya. Sunnah, mandub itu bisa. Kemudian ada makruh, ada haram ya. Nah, nanti di sini kita akan bahas. Ternyata untuk hukum kurban ini ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil udhiyah. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam udhiyah, dalam berkurban. Perbedaannya dalam apa nih? Dalam hukum apa? Perbedaannya ada dua di sini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dan masing-masing punya dalil, punya alasannya. Ya, kita insyaallah ketahui bersama di sini. Ya. Nah, yang pertama yaitu Al-Imam Abu Hanifah wa ashabuhu. Ya. Pendapat mereka, ya, pendapat dari Imam Abu Hanifah dan para murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya, innaha wajibatun. Udhiyah atau berkurban hukumnya wajib marratan fi kulli am. Setiap tahun itu wajib. Ya, berarti apa kalau wajib? Diusahain. Ya, diusahain gitu ya. Nah, tapi di sini ada lanjutannya, alal muqimin min ahli al-amsar. Ketika dia tidak dalam bepergian. Ketika tidak dalam bepergian. Nah, berarti kalau hanya orang pergi haji, maka orang yang pergi haji itu nggak boleh berkurban. Ya. Karena ini hukumnya wajib.
wajib bagi orang yang memang tinggal di negerinya, di kampungnya, di daerahnya. Kalau misalnya ada tugas gitu ya, ke suatu tempat, ternyata tugasnya ini berbulan-bulan berlayar misalnya, ya. Nah, kebetulan pas dengan ini kurban, maka tidak wajib, gitu. Tetap tidak wajib, karena di sini ada ketentuan yang wajib bagi yang mungkin, ya, yang tinggal di tempatnya, di daerahnya, nggak kemana-mana. Tapi memang kalau kita lihat di sini, ketika kita mungkin tidak dalam bepergian, ketika dihukumi dengan hukum wajib, ya, maka siapapun orangnya akan harus mengusahakan, gitu. Sama halnya kayak sholat, gitu. Maka dia wajib, gitu. Kecuali tadinya dia dalam bepergian. Syaratnya cuma itu, al-muqimin, bukan al-qadir. Bukan wajib bagi yang mampu, tapi wajib bagi yang mungkin. Berarti ya mohon maaf, mungkin pas-pasan, mungkin di saat ini ada kebutuhan lain, harus diusahain. Itu yang namanya wajib. Ini menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya, dan murid-muridnya. Nah, kita pengen tahu nih, ternyata di antara murid-muridnya, kan banyak nih muridnya, ada 2 orang muridnya yang terkenal juga. Yang pertama namanya Abu Yusuf, yang kedua Muhammad, ya. Sedangkan 2 muridnya yang terkenal ini punya pandangan lain. Nah, ini dalam fikih, dalam masalah fikih, ini satu yang lumrah, yang biasa, ya. Guru dengan murid itu pendapatnya beda, tapi bukan berarti ketika melihat perbedaan itu murid kok ngeyel, karena masing-masing punya landasannya dan kepribadiannya sudah memenuhi syarat untuk mengambil dalil, gitu ya. Nah, kalau bagi yang belum memenuhi syarat, ya kita silakan ikut mana yang mau kita ikuti, gitu. Karena masing-masing yang kita ikuti ini punya dalilnya, punya alasannya, gitu. Ya. Nah, sedangkan 2 muridnya ini itu punya pandangan lain. Bagi mereka al-udhiyah sunnah mu'akkadah. Ya, ini sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, ya, di antara wajib dan sunnah, gitu ya. Ya, jadi sangat dianjurkan meskipun sunnah, ya. Ya. Artinya seperti yang dikatakan tadi, sayang kalau nggak berkorban meskipun sunnah, gitu ya. Nah, makanya diistilahkan dengan sunnah mu'akkadah. Dan ini pendapatnya ini, ya, bisa kita lihat dalam kitab Takmilatu Fathil Qadir, dan juga bisa kita lihat di Al-Lubab Syarhul Kitab, ya. Kemudian dalam kitab Tabyinul Haqa'iq, dan ada juga dalam kitab Al-Bada'iyah. Jadi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ini dalam merangkum atau menyuguhkan materi ini itu sudah diracik, gitu bahasanya, dirangkum, ya, sudah dilihat dari beberapa referensi. Ya, jadi kalau kita mau lihat langsung ke referensi aslinya, ya, buku aslinya, ya bisa kita lihat di sini dijelaskan dari buku ini, buku ini, buku ini. Ya, tapi kalau mau simpel, ya sudah baca ini aja. Ya. Nah, jadi menurut muridnya yang terkenal ini, ya, 2 muridnya menghukumi dengan sunnah mu'akkadah. Kemudian pendapat yang lain, ya, wa qala ghairul hanafiyah. Nah, ini perlu kita bedakan.
Qala Abu Hanifah, qala Al-Hanafiyah misalnya. Itu beda. Kalau Abu Hanifah, ya memang beliau orangnya, ya Al-Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Al-Hanafiyah itu artinya adalah ulama-ulama ya, yang bermazhab Hanafi, atau bisa dikatakan ulama-ulama yang mengikuti ya, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Itu. Wa qala ghairul Hanafiyah innaha sunnatun muakkadatun ghairu wajibah. Nah, jelas dari sini ya. Berarti yang mengatakan wajib siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Sedangkan muridnya tadi ya, dan ulama-ulama lain yang memang bermazhab Hanafi atau mengambil apa namanya beberapa pendapat gitu ya, dari Imam Abu Hanifah atau simpelnya yang bermazhab Hanafi ya, ini ternyata punya pandangan yang berbeda. Ya, bagi mereka al-udhiyah ini sunnatun muakkadatun ghairu wajibah. Sunnah muakkadah ya, dan tidak wajib. Wa yukrahu tarkuha lil qadir, tambahannya. Makruh hukumnya jika tidak dilaksanakan oleh orang yang mampu. Ya. Tapi tidak berdosa, ya makruh aja, nggak disuka. Itu orang yang mampu kok nggak dikerjain ya. Gitu ya. Wazalika indal malikiyah ala masyhur bi ghairi al-hadd biha. Nah, ini ada tambahan ya. Tambahan apa namanya redaksinya bagi ulama-ulama yang bermazhab Maliki ya. Menurut pendapat yang paling masyhur di antara mereka, ini sama ya, sunnah muakkadah ghairu wajibah li ghairi al-hadd biha, bagi yang tidak apa namanya berhaji ya, li ghairi al-hadd biha. Wal akmal indahum lil qadir ay yudhi an kulli syakhsin inda udhiyatin ya. Nah, ini ada sedikit bedanya. Hukumnya sunnah muakkadah bagi yang tidak haji ya, ya seperti kita ini. Dan lebih baik lagi ya, bagi mazhab Maliki ya, ulama-ulama bermazhab Maliki, setiap orang itu nyembelih berkurban ya. Jadi misalnya keluarga mampu nih, jangan bapaknya lah, istrinya di kurban, bukan kurbanin ya maksudnya. Dicariin hewan kurban gitu. Jadi niatkan untuk istrinya, anaknya ada dapat dihitung ya, itu juga ya, ini menurut mazhab Maliki. Fa'in arada insan ayyudhiya binafsihi an kullin man indahu mimman tajibu alaina faqad jaza fil mazhab. Meskipun ya, kalau satu orang kepala keluarga ini dia mau berkorban untuk dirinya saja, itu juga boleh, jaza, boleh. Tapi kata mereka al-akmal, lebih baik, lebih sempurnanya lagi, kan mampu nih gitu ya, istrinya, anak-anaknya itu dibeliin hewan kurban untuk disembelih. Artinya diniatkan untuk mereka masing-masing, itu akmal, lebih sempurna menurut mazhab Maliki. Ini Syafi'iyah. Nah, ini Syafi'iyah berarti apa? Ulama-ulama bermazhab Syafi'i ya. Sunnatu ainin lil munfarid fil umri marrah wa sunnah kifayah in ta'addada ahlul bait fa idza fa'alaha wahidun min ahlil bait kafa 'anil jami'. Nah, ini lebih ringan lagi ya. Menurut mazhab Syafi'i
mazhab Syafi'i, ya, ulama-ulama bermazhab Syafi'i, sunnatu ainil munfarid fil umri marrah. Udah sunnah selama hidupnya itu sekali, gitu, ya, sunnah dan sekali. Tapi kalau mau berulang-ulang boleh kan? Boleh kan? Boleh. Ya, amal baik gitu kan. Apalagi tadi kita tahu keutamaannya, ya, luar biasa. Tapi ini ya, hukum yang diambil oleh mereka. Sunnah, ya, ditambah lagi sunnatu ainin lil munfarid fil umri marratan. Ya paling enggak kita sekali, seumur hidup kita sekali. Meskipun sunnah juga gitu ya. Wa sunnatu kifayatin in ta'addada ahlul bait. Nah ini lagi. Kalau misalnya kita punya anak, itu yang munfarid itu maksudnya ya ada keluarga yang belum atau memang tidak, ini semua takdir Allah gitu ya. Tidak atau belum diberikan keturunan. Berarti kan suami istri itu paling nggak sekali semua itu. Tapi kalau punya anak berapa gitu ya, itu sunnah kifayah. Ya. Fa iza fa'ala wahidun min ahli bait kafa'al jami'. Misalnya ada suami istri punya anak 2, 3, 4, seterusnya gitu ya. Sekali seumur hidup suaminya doang misalnya, itu sudah mengcover semuanya. Gitu. Ya, tapi sekali lagi, ketika kita melihat keutamaannya dan kita ada keuangan, ya, punya kemampuan dari segi harta, tidak ada salahnya juga. Ya, tidak ada salahnya kita berkorban, karena dalam rangka taqarruban ila Allah, ya, syukran li an'ami, ya, dan juga di situ ada apa namanya, muamalah hasanah ma'an nas, ya, hubungan, menjalin hubungan yang baik kepada manusia. Insya Allah tidak sia-sia. Tapi kalau secara kacamata hukum ya seperti ini, gitu. Tapi kalau kita mau setiap tahunnya, gitu ya, terus kita mau apa namanya tadi ya, beliin hewan kurban, kita niatkan untuk istri kita, anak-anak kita, ya silakan. Misalnya mau beli sapi, kan 7 orang, ya, suami, istri, anaknya 3, misalnya kan. Berarti berapa? 5. Ya. Nah yang 2 lagi siapa? Ya sendiri misalnya 1 gitu kan. Ya, atau siapalah ya, yang mau ditunjuk secara bergiliran misalnya. Boleh ya kayak gitu. Ya misalnya mungkin ayah kandungnya, satunya lagi ayah mertuanya, boleh. Gitu. Ya meskipun secara hukum ya kita bermazhab Syafi'i ya seperti ini, udah sunnah sekali seumur hidup. Bisa sepi. Ya tapi kita bicaranya bukan sepentas hukum, ya, tapi kita melihat tadi apa keutamaan dari berkorban, ya, apa hikmahnya. Jadi semua itu akan kembali kepada kita. Yang namanya kebaikan akan kembali kepada orang yang melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya sebenarnya ini masih ada lagi beberapa pembahasan yang menarik. Kenapa ya? Jadi dalam mazhab Hanafi, ya, itu bisa berubah hukumnya. Tadi kan dikatakan wajib, ya, meskipun ada mengatakan sunnah atau bahkan. Nah itu ada kondisi tertentu, ya, yang mengambil pendapat wajib ini bisa berubah menjadi sunnah dalam kondisi tertentu. Dan mungkin insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya, karena ini juga lumayan kalau ini takutnya ini nanti bingung juga gitu ya. Insya Allah
semata-mata kita itu bukan penegak hukum. Memang Allah itu memberikan syariat ini tidak untuk menyulitkan hambanya, tapi harus kita tahu diri juga gitu ya. Meskipun ini sunnah, ya, nggak ada salahnya kita lakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi ada kaitannya dengan makhluknya di situ, ada bakti sosialnya. Ya. Dan sekali lagi, setiap amal kebaikan yang kita lakukan dan ikhlas karena Allah